Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Makna putus, putus sampai di dunia saja, tak boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita ingin amal kita malam ini tidak putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu antanajifah, majelis yang busuk, majelis bau, majelis bangkai. Maka kita sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, sesiapa yang tidak sayang kepada budak anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka dia tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua anak-anak muda-muda, belia-belia yang saya sayangi, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini 8 keutamaan orang yang bersedekah menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, kalau orang mati itu ditanya, apakah kamu mau hidup lagi? Maka orang mati itu menjawab, tapi belum ada orang yang mati hidup lagi. Macam mana kita boleh tahu dia menjawab? Sebab diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apa kata mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kami yang sudah mati ini diberi masa lagi, ajal masa, qarib pendek, sikit, kejap. Kalaulah kami boleh dibagi masa hidup lagi walaupun sikit, walaupun kejap, apa yang ingin mereka lakukan? Fa as-saddaqa, kami ingin bersodaqah. Mereka tak ada kata, kalaulah kami boleh hidup lagi, kami ingin jihad. Tak ada. Kalau boleh hidup lagi, kami ingin pergi haji. Tak ada. Mereka katakan fa'as-saddaqa, kami ingin bersodaqah. Kenapa sodaqah? Kenapa bukan perang? Maka ulama membagi jawaban. Karena kalau haji itu balasannya nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya surga nanti selepas hari kiamat. Tapi kalau sedekah, balasan pahalanya diperolehi ketika di alam kubur. Itulah kenapa orang-orang yang mati itu ingin kalau hidup lagi fa'as-saddaqa, mereka ingin bersedekah. Sedekah, hampir semua kata-kata dalam bahasa Arab itu asalnya 3 huruf. Sadaqah. Sadaqah artinya benar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sadaqah artinya benar. Kalau memang benar betul iman kita, mana buktinya? Buktinya adalah dengan bersedekah. Itulah kenapa sedekah itu disebut dengan sedekah, tanda iman itu benar. Karena untuk menggerakkan lidah bercakap sangat mudah. Apa kata pepatah orang Melayu? Lidah tak bertulang, mudah saja menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang benar betul cakap, mana buktinya? Buktinya adalah sedekah. Lelaki mengatakan saya cinta kepada kamu, senang saja nak mengatakan cinta, tapi apa bukti, proof, mana memang betul cinta? Maka dia mesti bagikan sedekah. Kalau yang tadi itu sedekah, kalau ini namanya sadaq. Sadaq artinya mahar. Mahar pernikahan lelaki dengan perempuan, aku nikahkan engkau dengan anak saya dengan memberikan cincin emas
dan gelang rantai tunai. Itulah dia sodak, tanda bukti cinta dia kepada seorang perempuan. Sadaqah, benar. As-sidqu, sidik, benar. As-siddiq, orang yang benar. Maka disebut dia dengan Abu Bakar Siddiq, karena dia benar memberikan emas sebesar batu waktu dibawa pergi hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut dengan Siddiq karena dia benar imannya dengan memberikan sedekah. Tapi ada makna siddiq yang lain, ketika yang lain mendustakan Nabi, tak percaya kepada Isra Mi'raj, dialah orang yang percaya, maka disebut dia dengan siddiq. Siddiq dari kata sadaq, benar, karena iman dia yang benar. Mana bukti, proof bahwa iman dia benar? Dia bersedekah, membagikan emasnya sebesar batu. Nama dia Abu Bakar Siddiq. Nama ayah dia Abu Quhafah. Ayah dia tak Islam. Apa kata ayah dia? Habislah emas Abu Bakar itu dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar itu namanya Asma. Asma, mana emas ayah kamu? Dah habis dibawa Muhammad. Dia benci betul dengan Nabi Muhammad. Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Kata Asma, emas ayah tu masih ada dalam kain, Datuk. Lalu Abu Quhafah memegang. Abu Quhafah ni buta, dia tak nampak. Oh ya, masih ada lagi. Rupanya emas itu sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban." Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas walaupun sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab kalau sekarang ada orang bersedekah banyak, memanglah sekarang sudah aman. Tapi masa itu masa susah, masa payah, Abu Bakar Siddiq menunjukkan bukti keimanannya. Ini keutamaan yang pertama menurut Al-Quran. Kenapa orang bersedekah? Karena orang-orang mati, kalau dia boleh bagi tambah umur hidup lagi, mereka berkata, fa'as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai berapa nih? Sampai 8. Tadi saya dibagi tahu Ustadz sampai 8. Atau tak pun sampai 8, kalau dah habis 60 menit habis. Yang kedua, idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Selepas itu kita pun bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila kita bangkit, tak ada atap, tak ada dinding, tak ada pokok kayu. Semua gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, macam bulu kambing dihembus angin. Di mana kita bernaung? Di mana kita berlindung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Bukan bernaung di bawah haji, bukan bernaung di bawah sembahyang, bukan bernaung di bawah puasa, tapi tempat bernaung atap adalah sedekah. Tapi jangan sebab kita kaji sedekah malam ni, esok subuh tak sembahyang. Awak tak sembahyang, kita bernaung di bawah sedekah. Betul, memang bernaung di bawah sedekah, tapi tiangnya sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang salat itu adalah tiang daripada agama. Maka tempat kita berlindung, tempat kita bernaung nanti adalah sedekah. Ada yang tenggelam kerana peluh saking panasnya, ada yang tenggelam kerana peluh sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher, ada yang tenggelam habis. Tapi ada orang yang merasa sejuk, selesa. Kenapa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang-orang yang membina masjid, macam mana mahalnya masjid,
jutaan ringgit. Maka ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kepanasan, semua terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang tahta zilli sadaqatihi, dia akan bernaung di bawah sedekah. Mudah-mudahan panjang umur, Allah bagi kita rezeki supaya kita boleh bernaung di bawah sedekah kita nanti insyaallah. Kita masa siang 12 jam, malam 12 jam. Tapi di akhirat nanti khamsin alfasanah, 50.000 tahun, belum tentu lagi diputuskan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang menghadap Nabi Adam, wahai Adam, kami sudah kepanasan, kami tak tahan di padang mahsyar ini. Kata Nabi Adam, saya malu menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok kuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan, tapi digoda syaitan. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Cepatlah Nabi Nuh menghadap kepada Allah supaya diputuskan mahkamah ini. Kata Nabi Nuh, saya malu menghadap Allah. Anak saya Kan'an, masa saya panggil, ya bunayya, wahai anak saya Kan'an, irkam ma'ana, ayo mari naik ke atas perahu sampan ayah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya naik sampan, saya naik ke atas bukit, saya akan selamat. Rupa-rupanya hujan 40 hari 40 malam, tenggelam. Kita belum lagi 40 hari 40 malam, baru 2 hari buaya dah naik ke jalan. Macam mana 40 hari 40 malam? Maka saat itu, saat anaknya Kan'an akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Allah marah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amal dia tak baik. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, saya pun malu menghadap Allah kerana perbuatan Bani Israel, umat saya jahat. Mereka datang menghadap Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya malu menghadap Allah kerana mereka menyembah saya selepas saya meninggalkan mereka. Pada akhirnya mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang berani menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dia umatnya. Maka walaupun kita umat yang paling kecil, umur paling pendek, badan paling tidak bertenaga, tapi kita adalah umat yang pertama nanti yang akan diputuskan perkara, dan kita adalah umat yang pertama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak mereka yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Umar bin Khattab datang membawa lembaran-lembaran Taurat, Nabi berkata, apa itu wahai Musa? Taurat. Nabi Muhammad SAW memanggil, mari Taurat. Lalu Nabi Muhammad mengkoyak. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa iyattabi'ani. Kalaulah Musa masih hidup, dia pasti akan ikut saya. Dan itu betul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi jadi imam, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, semua nabi-nabi jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang kedua, kita bernaung di bawah sedekah. Yang ketiga, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka seperti air yang memadamkan api. Kita kalau nampak api, mudah-mudahan kita selamat daripada terbakar, amin. Lalu kemudian datang api, kita padamkan dengan air. Lalu kemudian macam mana memadamkan api neraka? Air sebanyak apa yang boleh memadamkan? Maka kata Nabi SAW, keutamaan yang ketiga adalah
Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah memadamkan api neraka. Jadi kalau kita dulu banyak silap, banyak salah, banyak dosa, kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semua pernah salah, pernah mabuk, pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi. Kalaupun dia tidak buat dosa yang zahir, pernah hasad, pernah dengki, busuk hati. Maka ketika itu macam mana memadamkan murka Allah dengan istighfar, memadamkan dengan sembahyang, solat, sunat, taubat. Ada satu cara lagi. Dengan cara apa? Memadamkannya dengan sedekah. Tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka marah Allah Subhanahu wa taala, padam dengan sedekah. Tapi tentu saja sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang yang sudah banyak dosa menghadap Nabi, menghadap pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, saya ini banyak salah, banyak dosa. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni dosa kamu karena kamu sudah membunuh. Dia cabut pisau dia. Kalau begitu kamulah yang ke-100. Dia dah bunuh 99. Itu maka saya takut juga kalau datang orang, Ustaz Somad, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apa dosa kamu? Membunuh orang. Ayo Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Surat Al-Baqarah. Bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu dengan membunuh diri. Sebab Bani Israel minta ampun kepada Allah bukan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah bukan dengan sembahyang taubat. Bani Israel kalau dia minta ampun kepada Allah dulu zaman Nabi Musa, dia ambil pedang, dia ambil parang panjang, dia cari orang yang sama-sama berdosa. Saya ada dosa, saya cari tuan-tuan yang ada dosa. Tuan ada dosa? Ada. Kita nak bertaubat? Ya, ayo kita. Nanti kita sama-sama cincang. Nanti Tuhan cincang saya cincang Tuhan. Kita sama-sama mati. Baru Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada yang silap khilaf salah, summa yatatahhar, mandi taubat. Apalagi kita di Bandar Sri Begawan, bila tadi pesawat terbang nak landing turun, nampak cantik laut keliling. Jadi siapa nak mandi taubat, pergi ke laut. Kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekali. Aku mandi taubat, saya mandi taubat. Selepas mandi taubat, tak boleh mandi taubat, wudu. Tak boleh wudu, tayamum. Selepas itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu sebut, jangan sebut. Ada seorang lelaki, maaf, nafsu dia tinggi. Lalu di jalan dia nampak perempuan. Selepas itu maaf, dia cium. Selepas itu dia datang ke Nabi, dia mengadu. Ya Rasulullah, tadi saya melakukan begini-begini. Tegak Umar bin Khattab, Allah sudah tutupi, kenapa kamu bukakan di hadapan orang ramai? Allah mengampuni manusia kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun menampakkan dosanya dan bangga dengan dosanya. Ini orang akhir zaman ini sekarang banyak mujahirun. Dia mabuk, dia live streaming. Hai guys, dah mabuk ke malam ni? Ini al-mujahirun. Maka ulil amri mesti ambil hukum. Tapi orang yang pernah berdosa, pernah silap, pernah salah, jangan cerita lagi, tutup. Suami-suami kalau bertobat kepada Allah, mengadu kepada Allah, cukup. Jangan cerita ke istri. Allah menerima, istri tak terima. Jadi taubat cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dah. Bangkit tahajud malam minta kepada Allah. Jangan suara kuat-kuat. Cukup. Sebab tidak semua kejujuran boleh diterima orang lain. Tak semua perempuan boleh menerima kejujuran. Sakit hati dia.
Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selepas itu kemudian wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, dosa-dosa silap khilaf masa lalu bagaimana menutupinya? Hasanata, perbuatan baik. Sembahyang baik, sholat baik, tapi ada yang paling baik. Apa dia? Shadaqatus sirri, memperbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Memadamkan murka Allah seperti api dipadamkan oleh air. Marah itu adalah kobaran dari api neraka. Bila kita sedang marah, itu adalah api neraka lahab. Lahab itu artinya berkobar. Lahab pakai ba, lahab. Sebab saya pernah juga lalu di satu jalan, ada rumah makan, restoran Abu Lahab, pakai P, lahab, mungkin lahab, makan lahab. Allah Subhanahu wa taala memadamkan murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih cepat daripada murkaku. Memang Allah marah, tapi ketika dia berbagi kepada orang lain, dia tutupi dosanya di masa yang lalu. Syarat taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad saya tidak akan buat lagi sampai mati. Namanya taubat nasuha. Nasuha, 3 huruf. Nasoha artinya menyaring madu. Datang orang memanjat pokok kayu, dia ambil parang panjang, dia potong sarang lebah jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis, lalu kemudian tersangkut di atas kain. Lilinnya tersangkut, lebahnya tersangkut, anak lebah tersangkut, rantingnya tersangkut, dahannya tersangkut, maka keluarlah madu. Itu bahasa Arabnya namanya nasuha. Apa makna nasuha? Menyaring dosa-dosa sehingga yang tinggal hanya amal soleh. Yang sampah-sampah tersangkut. Sekarang susah nak minum madu yang asli, banyak palsu. Macam mana Ustaz, saya ni suka spesihat minum madu. Apa tanda madu ni asli? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, itu asli. Yang keempat, ini jangan diingat, lupakan. Yang keempat, apa itu keutamaan sedekah? Kata Nabi SAW, as-sadaqatu, sedekah itu tadfa'u mitatasu, menolak mati su'ul khatimah. Tak ada guna amal elok baik kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maka cara untuk menolak mati su'ul khatimah ini adalah dengan cara sedekah. Banyak orang mati husnul khatimah, bukan ulama, meninggal di dalam Masjidil Haram sedang pakai ihram, selepas tawaf di belakang makam Ibrahim ketika sedang sujud terakhir. Itulah mati yang paling indah. Dalam wudhu, sedang sembahyang, di sujud terakhir, dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim. Meninggal, dibawa jenazah balik. Orang datang bertanya kepada ibunya, dia masih pemuda belia, apakah dia ulama? Dia bukan ulama. Kenapa dia mulia betul? Apakah dia pernah perang ke Palestina? Tidak. 2-3 hari selepas itu datang satu perempuan membawa budak kecil. Kamu siapa? Kami adalah orang yang tiap bulan dapat kiriman beras, minyak dan makanan dari pemuda ini. Saya maaf, seorang janda, ini anak-anak saya, dan dia selalu bagikan uang dia untuk makan. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, tiba-tiba selepas itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Sebab dia belum menikah, dia masih lajang. Allah menunjukkan bahwa kalau engkau berbuat sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala
memberikan keutamaan husnul khatimah. Bukan setakat diselamatkan dari su'ul khatimah, tapi mendapatkan husnul khatimah. Ada seorang dari Maghribi, dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi. Orang Maghribi ini bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau pergi ke Saudi Arabia, cari di kampung ini, nanti engkau jumpai seorang pemuda, sampaikan salamku kepada dia, katakan dia penghuni surga. Malam pertama mimpi, iya ke? Tidak ke? Jangan-jangan setan. Ah, tak betul. Malam kedua mimpinya sama. Engkau pergi ke Saudi Arabia, datangi kampung ini, jumpai seorang pemuda namanya si fulan, bagi tahu ke dia, salamku untuk dia, sampaikan kepada dia bahwa dia penghuni surga. Nah, 2 kali. Ini udah agak kuat. Tunggu 3 kali, sampai 3 malam mimpinya sama. Akhirnya orang Maghrib ini terbang dari Casablanca sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dia cari kampung yang disebut dalam mimpi. Sampai itu dia cari pemuda. Adakah di kampung ini seorang pemuda namanya si fulan? Betul. Dia tengok, biasa saja. Bukan ulama, bukan macam Musa Abdul Somad. Tak mungkin mimpi salah 3 kali betul-betul. Lalu disampaikan kepada dia, fulan, saya 3 malam bermimpi Rasul SAW menyampaikan salam kepada engkau. Assalamualaikum. Kata Nabi, engkau adalah penghuni surga. Dia pun terkejut. Saya bukan ulama, saya orang biasa. Apa amal kamu? Sembahyang saya biasa saja, puasa sunat saya biasa saja. Hanya saja saya tak pernah menyimpan hasad dendam, dan saya selalu membagikan uang kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Selepas mendapatkan itu dia pun menangis, dia pun bersedih, karena dia merasa dia tak layak dicintai, karena dia merasa banyak silap, banyak salah. Rupanya rahmat Allah itu turun bukan kepada orang yang alim tapi sombong, bukan kepada orang yang kaya tapi takbur, tapi kepada orang yang hatinya hancur berkeping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa kalau kita tak boleh sembahyang sampai tegak lutut bengkak, kalau kita tak tergolong orang yang rajin puasa sunat berhari-hari, kalau kita bukan orang yang kuat berjihad fisabilillah, maka carilah satu pintu. Pintu itu bernama babus sedekah. Karena banyak yang sudah melaluinya dan mereka dimuliakan Allah, diselamatkan daripada su'ul khatimah. Yang keberapa? Kelima. Saya sebetulnya ingat, saya nak cuba aja. Kalau jamaah masih ingat, itu maknanya mereka masih konsen lagi, masih sedar. Kalau dah terserah Ustaz lah nama berapa, kami pun dah nak balik ke dalam. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki yang lututnya bernanah menemui Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lutut saya ini bernanah tak sihat-sihat. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya ingat satu hadis Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Cuba engkau cari kampung yang di kampung itu tak ada air, kamu buat perigi. Perigi, di kampung saya namanya perigi. Lalu dia pun pergi ke kampung yang tak ada air, dia galikan perigi. Selepas itu sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, lutut dia sihat kering. Dia datang lagi kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Alhamdulillah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, lutut saya sudah sihat. Apa hubungan lutut dengan sedekah? Rupanya setiap orang yang mengambil air untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, untuk memasak, selepas itu mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang yang sudah membagikan air ini. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman.
Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraif. Semua ada saatnya. Beberapa kisah-kisah yang ajaib diceritakan oleh Syekh Abu Amr al-Misri dalam judul buku Sa'ah wa Sa'ah, Waraib wa Taraib.